Halo, 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 selamat malam ya. Di sini saya akan mempresentasikan ya hasil review dari paper yang saya pilih. Di sini berjudul Developing an NLP Powered Chatbot Application for MSME Legal Literacy ya, atau di Chatbot NLP untuk literasi hukum UMKM. Nah, untuk penulisnya di sini itu dari Syarif Hidayatullah dan kawan-kawan. Ini untuk jurnalnya ya. Nama jurnalnya itu dari IJCS atau Indonesian Journal of Computing and Cybernetic System ya. Untuk sintanya 1 sampai 4. Untuk topik utamanya itu Natural Language Processing atau NLP dan Legal Literacy. Untuk referensi halamannya, abstraknya itu ada di halaman 1, lalu pendahuluan ada di halaman 2, metodenya ada di halaman 3 sampai 4, hasilnya ada di halaman 5 sampai halaman 10 ya. Nah, lalu di sini ada latar belakang ya. Latar belakangnya itu dari UMKM memiliki kendala literasi hukum atau konteks masalahnya UMKM itu memiliki vital bagi ekonomi nasional. Namun, literasi hukum mereka itu masih sangat rendah. Hambatan akses regulasi menjadi kendala utama pertumbuhan untuk mereka. Nah, di sini untuk rumusan masalahnya itu perlu solusi berbasis teknologi atau bagaimana mengembangkan sistem chatbot berbasis NLP ya yang efektif untuk meningkatkan pemahaman regulasi hukum bagi pelaku UMKM. Ya, selanjutnya di sini ada tujuannya ya. Tujuannya itu mengembangkan chatbot berbasis NLP untuk UMKM atau mengembangkan aplikasi chatbot berbasis NLP ini ya untuk UMKM memahami hukum secara cepat, praktis, dan akurat. Untuk batasan masalahnya itu terfokus pada literasi hukum dasar UMKM dan implementasi metode TFIDF dan juga sistem chatbot menggunakan dengan dukungan AI atau AI ya. Subjeknya itu dari pelaku UMKM dan juga hukum atau ahli hukum. Objeknya aplikasi chatbot literasi hukum. Nah, untuk metode-metode yang dipakai itu ada Rapid Application Development atau RAD dan juga TFIDF dan juga NLP ya. Nah, di sini untuk menggunakan TFIDF ya itu untuk ekstraksi fitur teks dan juga pengenalan pola pertanyaan pengguna. Nah, untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya itu ada SUS score. Itu 71,98 ya. Untuk F1 skornya itu ada di 86,4%. Performanya juga cepat ya. Atau kesimpulan chatbotnya itu memiliki akurasi tinggi dan kemudahan penggunaan bagi pelaku UMKM. Nah, untuk analisisnya nih ya. Untuk analisisnya, relevannya tinggi. Masalah literasi hukum UMKM adalah isu nyata yang memerlukan solusi teknologi tepat guna. Untuk kekuatan analisisnya, di sini itu penawaran solusi berbasis digital sangat relevan dengan tren transformasi teknologi UMKM saat ini atau sistemnya cukup akurat ya. Tapi untuk catatan kritisnya ya masih tergantung pada database atau permasalahan masih bersifat umum, belum spesifik pada jenis hukum yang paling krusial, misalnya pajak atau haki. Begitu ya. Nah, untuk metode RAD-nya ya, evaluasinya itu pemilihan RAD-nya itu udah sangat tepat Beb ya. Udah sangat tepat untuk pengenalan chatbot karena kemungkinan fleksibilitas tinggi dan keterlibatan pengguna dalam literasi desain. Untuk evaluasi dari TFIDF-nya, itu penggunaan TFIDF untuk sistem yang ringan ya. Namun terdapat limitasi pada pemahaman konteks semantik bahasa yang lebih dalam dibandingkan model modern seperti BERT atau LLM.
gitu ya. Nah, untuk kelebihannya itu ada relevan ya, mengangkat masalah nyata atau literasi hukum UMKM. Metodenya jelas, metodologi sistematis dan juga terarah dari RAD-nya. Untuk evaluasi komprehensifnya ya, untuk SUS, black box dan juga akurasi itu ada implementasi sistemnya juga ringan dan juga mudah Beb ya. Untuk evaluasinya itu lengkap seperti itu. Nah, untuk kekurangannya itu TF-IDF itu terbatas dan databasenya itu kecil. Limitasi semantik pada metode TF-IDF. Terus knowledge base data hukum masih terbatas juga. Belum menggunakan metode NLP terbaru, tidak ada pengujian skala besar. Nah, itu yang tadi aku sampaikan ya, yang aku sampaikan dari evaluasi RAD-nya. Evaluasi RAD-nya itu pemilihannya udah sangat tepat Beb ya, pengembangan chatbotnya karena memungkinkan fleksibilitas tinggi dan keterlibatan pengguna dalam iterasi desainnya. Nah, untuk kekurangannya ya atau evaluasi di TF-IDF-nya itu yang tadi aku sampaikan itu udah cukup ringan ya, namun terdapat limitasi pada pemahaman konteks semantik bahasa atau belum menggunakan model modernnya. Nah, untuk kesimpulannya ya, kesimpulan dari reviewnya itu penelitinya ini berhasil menghadirkan solusi digital yang solid ya, yang solid bagi permasalahan UMKM melalui chatbot berbasis NLP. Meskipun terdapat keterbatasan pada teknologi ekstraksi teks yang digunakan, sistem ini memiliki potensi besar bagi fondasi solusi hukum digital di masa depan ya. Nah, untuk rekomendasi pengembangannya ya, sisi teknologinya itu implementasi BERT atau LLM itu untuk konteks, fitur perintah suara ya. Tuh, untuk sisi teknologinya, untuk sisi implementasinya, perluasan database hukumnya lebih sektoral dan juga integrasi dengan portal resmi pemerintah ya. Seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebih review dari jurnal yang saya pilih ya. Sekian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.